Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kemarin Bapak sudah jelaskan sedikit tentang yang namanya order. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah bahasan terakhir untuk materi CorelDRAW. Bahasannya adalah tentang yang namanya warna. Warna atau pewarnaan objek. Nah, jadi di CorelDRAW itu ada beberapa metode untuk mewarnai objeknya. Yang utamanya sih kita pakai yang namanya color palette. Color palette itu adalah objek yang ada di sebelah kanan layar. Nah, jadi color palette itu adalah yang ini. Ini adalah color palette. Jadi color palette ini bisa kita atur di bagian window color palette. Nah, di sini ada banyak sekali color palette-nya. Bapak menggunakan color palette RGB dan juga color palette yang lain, warna pastel dan warna gelap. Tapi terserah aja. Kalau di CorelDRAW kalian bawaannya adalah color palette yang CMYK yang ini atau default sama aja. Nah, kalau punya Bapak yang tiga ini, jadi itu bisa diatur. Nah, jadi pewarnaan objek umumnya kita bisa mewarnai objek secara langsung. Objek yang kita buat di CorelDRAW bisa diwarnai secara langsung menggunakan color palette ini. Tinggal diklik warnanya aja. Kalau kita klik kiri, kita mewarnai bagian dalam. Bagian dalam itu namanya fill. Sedangkan bagian luar, garis luar, itu namanya outline. Nah, kalau kita klik kiri pada objeknya, pada warnanya, kita akan mengisi bagian fill-nya. Tapi kalau kita klik kanan, kita akan mengisi bagian outline-nya. Nah, ini bisa dilihat outline-nya berwarna biru muda setelah Bapak klik kanan di sini. Nah, jadi itu adalah cara dasar untuk mewarnai. Kemudian warna-warna yang ada di sini yang sudah kita pakai akan terekam di bagian bawah sini. Umumnya akan terekam di bagian bawah sini. Dan setiap warna yang kita klik, kalau tombolnya kita tahan, maka dia akan memunculkan warna-warna lain yang serupa, yang lebih gelap dan lebih terang. Nah, jadi misalnya Bapak pilih yang warna hijau, kemudian Bapak klik hijau di sini. Bapak tahan tombolnya, Bapak bisa memilih pilihan warna yang lain. Ada sekitar 49 warna lain yang bisa dipilih dari setiap tombol warna yang ada di sini. Dan setiap warna yang kita klik akan terekam di bagian bawah sini. Nah, itu untuk fill-nya. Untuk outline-nya dulu Bapak jelaskan. Outline ini bisa kita atur tebalnya berapa. Umumnya mengaturnya di bagian sini, di bagian atas ini kita bisa atur berapa tebalnya. Untuk yang lebih lanjutan bisa kita atur di bagian bawah sini. Klik 2 kali di bagian warna di bawah pojok kanan bawah. Nah, diklik 2 kali akan muncul ini outline pen, atau kita bisa klik F12 juga sama. Di sini kita bisa mengatur warnanya, kemudian mengatur ketebalannya, atau mengatur bentuk garisnya. Nah, seperti ini misalnya. Ini Bapak buat garis putus-putus, kemudian bagian pojoknya juga bisa diatur lebih bulat atau lebih miring, atau umum saja segi 4. Bapak pilih yang bulat misalnya, kemudian Bapak pilih ujung garis ini untuk garis dan ini untuk bentuk, untuk shape. Nah, kemudian warnanya kita coba ganti. Nah, misalnya kita klik OK. Nah, jadi seperti itu. Nah, ujungnya akan jadi bulat seperti itu. Ini adalah untuk pengaturan dari outline. Untuk outline kita bisa klik kanan di bagian X ini untuk menghilangkannya. Jadi kalau kita klik kanan, maka outline-nya akan hilang. Nah, untuk warna fill kita bisa menggunakan objek yang di sini atau kita bisa menggunakan yang di sini. Nah, untuk yang ini kita bisa menggunakan tool yang ada di bagian toolbox. Di bagian bawah ini ada namanya interactive fill. Kita klik aja. Kita klik objeknya, klik interactive fill. Nah, di sini yang akan Bapak jelaskan. Di sini ada beberapa pengaturan pewarnaan di bagian atas. Nah, mulai dari bagian paling kiri itu no fill, itu kalau kita klik warnanya hilang. Kemudian yang kedua ada uniform. Uniform itu adalah warna satu warna seperti ini. Kalau di Photoshop itu namanya solid color. Kalau kalian sudah menggunakan Photoshop nanti akan ada perbedaan.
uniform sama dengan solid color. Nah, jadi solid color itu seperti yang Bapak jelaskan di awal, itu sama tinggal klik satu warna, itu namanya uniform atau solid color. Artinya satu warna. Kemudian yang kedua adalah fontaine. Fontaine ini kalau di Photoshop itu namanya gradient. Apa maksudnya fontaine atau gradient? Ini adalah penggunaan lebih dari satu warna dalam satu buah objek. Kalian bisa menggunakan mulai dari 2 warna sampai lebih. Nah, jadi misalnya Bapak klik objek yang ini, Bapak klik fontaine. Nah, di sini akan tercipta 2 buah warna dari hitam menjadi putih. Nah, ini bisa kita atur warnanya. Kita klik yang titik yang hitam, kita atur, misalnya Bapak jadikan merah, yang putihnya Bapak jadikan biru misalnya. Nah, seperti itu. Kita klik garisnya untuk mengatur mana yang lebih banyak. Kemudian kita bisa juga mengklik di bagian atas ini, bagian toolbarnya. Ini mengatur bentuk fontainenya. Yang kalau yang ini adalah yang fontaine linear seperti ini. Nah, ini linear fontaine fill. Kalau kita pilih yang kedua ada elliptical. Elliptical ini bentuknya bulat. Nah, seperti itu. Misalnya kita bagian luarnya kita beri warna yang gelap. Nah, bagian dalamnya kita beri warna yang agak terang. Nah, seperti itu. Ini adalah elliptical. Yang ketiga ada conical. Conical ini sama seperti ini, bulat cuma ada sudutnya. Nah, kayak gitu. Warnanya seperti memutar, seperti jam. Ini kita klik yang hitamnya, bisa kita ubah menjadi hijau tua misalnya. Nah, kayak gitu hasilnya. Ini adalah conical. Kemudian yang keempat ada rectangular. Ini segi 4 kayak gini. Sama aja kayak radial, tapi ini ada sudutnya, ada segi 4-nya. Nah, itu adalah tentang fontaine fill. Jadi kita bagi dulu objeknya. Jadi Bapak ulang. Yang pertama ada solid color atau uniform. Yang kedua adalah fontaine fill. Fontaine fill penggunaan 2 warna atau lebih. Kita bisa tambah warnanya. Nah, kalau mau nambah warnanya gimana, Pak? Kalau mau nambah warnanya, kita bisa klik objeknya, kita klik F11. Nah, kalau di laptop, kalau F11-nya keluarnya yang lain, berarti sambil pencet Fn. Nah, di sini ada garis yang seperti ini. Kita bisa klik 2 kali di salah satunya, misalnya Bapak klik di tengah. Nah, ini bisa Bapak tambahkan warna lain. Misalnya Bapak jadikan kuning. Nah, kayak gitu. Jadi ada 3 warna. Di sini juga kita bisa memutar arahnya. Nah, oke. Nah, ini adalah fontaine fill. Nah, kita lanjut yang ketiga, masih di interactive fill tool. Yang ketiga ada vector pattern. Vector pattern ini menggunakan pattern. Pattern itu adalah pola. Pattern itu adalah pola. Jadi kita bisa menggunakan pattern yang terbuat dari vektor. Patternnya sendiri sudah ada di CorelDRAW, sudah disediakan di sini. Nah, jadi kita klik pattern fill tool, kita klik yang ini. Kalau tidak ada, kita klik aja starter pack. Nah, kita bisa pilih patternnya. Misalnya Bapak klik yang pattern yang ini. Nah, ini ada pattern kotak-kotak. Coba kita atur dulu. Nah, ini adalah pattern kotak-kotak. Kita bisa atur arahnya. Nah, ini adalah pattern yang sudah bawaan dari Corelnya. Nah, kita bisa atur arahnya mau kemana. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini tadi vector pattern. Yang keempat ada bitmap pattern. Bitmap pattern, kalau yang tadi vector pattern, yang ini bitmap pattern. Bitmap pattern ini bisa berbentuk gambar.
Nah, ini gambar. Kalau kita klik, nah ini ada gambar kertas misalnya. Kita klik. Nah, ini contohnya, ini adalah pattern gambar kertas. Kita bisa ganti-ganti. Nah, ini gambar apa? Kopi, gambar batu. Nah, ini adalah pattern yang ditentukan oleh Corelnya. Jadi kita sudah ada disediakan sedikit, mungkin bisa download untuk ditambah. Cuma punya Bapak itu aja. Nah, ini adalah bitmap pattern. Jadi sudah ada 4 teknik pewarnaan yang disediakan oleh Corel. Tapi Bapak umumnya cukup menggunakan Fontaine dan juga solid color atau uniform. Nah, jadi ini bukan seperti power clip di mana kita memasukkan gambar bitmap ke dalam objek ini, tapi ini sudah ada di Corelnya. Kemudian yang kelima adalah two color pattern. Ini adalah sebuah pola yang disediakan oleh Corel. Nah, di sini sudah ada banyak polanya. Misalnya kita ambil pola garis-garis. Nah, kita atur warnanya, misalnya warnanya putih sama merah. Kemudian kita klik sini. Kita ubah dulu polanya. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah two color. Beda sama yang vektor ini. Yang ini polanya bisa kita atur warnanya. Misalnya Bapak ubah jadi kuning merah. Nah, jadi kita bisa atur warnanya semau kita, cuma dengan syarat cuma 2 warna, karena namanya adalah two color. Nah, ini adalah tentang 5 pewarnaan dalam interactive fill tool. Jadi Bapak tunggu. Uniform, Fontaine, vector pattern, bitmap pattern, sama two color pattern. Nah, itu dari interactive fill tool. Jadi tentang pewarnaan itu bisa kita ekspor masing-masing. Bagaimana kalau kita membuat banyak objek, kemudian kita mau memilih warna yang itu lagi? Misalnya di sini Bapak membuat beberapa objek. Ini dalam catatan kalau kalian tidak tahu, di bawah sini merekam warna ya. Di sini Bapak pilih warna ini misalnya. Nah, Bapak mau mengambil warna ini lagi untuk objek yang di sini. Bisa kita gunakan yang ini, tarik ke sini. Nah, atau kita tarik ke outline-nya. Nah, bisa. Atau kita bisa gunakan eyedrop tool. Nah, di sini ada color eyedrop. Kita klik warna yang ini, kita klik ke sini. Nah, ini digunakan untuk mengcopy warna. Walaupun sebenarnya warnanya sudah tercatat di bawah sini. Tapi eyedrop biasanya digunakan untuk mengambil warna yang belum terekam. Misalnya kita mengambil dari gambar bitmap. Nah, misalnya Bapak mau ngambil gambar bitmap di sini. Bapak mau ngambil warna hijaunya di sini. Bapak pilih eyedrop. Nah, Bapak klik ke sini. Dia akan mengambil satu warna. Itu adalah fungsi dari eyedrop tool. Kemudian untuk perubahan warna sendiri kita bisa menggunakan Fontaine fill. Nah, tapi kadang-kadang Bapak juga membuat yang namanya efek mengkilap. Efek mengkilap itu seperti ini. Misalnya Bapak membuat gambar sebuah lingkaran kayak gini. Kemudian Bapak akan membuat lagi lingkaran yang lebih kecil.
kemudian Bapak beri warna putih, dan Bapak hilangkan garisnya. Nah, yang di dalam ini Bapak kasih gradien atau fonten dengan warna kuning dan oranye. Nah, kayak gitu. Bagian putihnya ini akan Bapak beri warna transparan. Nah, di bagian atas dari airdrop ada namanya transparency tool. Nah, transparency tool ini adalah tool untuk membuat suatu objek menjadi transparan. Kalau di Photoshop namanya opacity. Nah, kalau di sini namanya transparency. Sama seperti interactive fill, di sini juga ada menunya, ada uniform, ada fontaine. Nah, jadi transparansinya juga menggunakan sama seperti interactive fill, ada pattern. Nah, sama persis. Bapak gunakan yang fontaine. Nah, kita lihat di sini. Bagian hitam ini adalah bagian yang dihilangkan, dan bagian yang putih adalah bagian yang muncul. Nah, jadi biasanya Bapak membuat efek mengkilap seperti itu dengan menggunakan transparency tool pada objek yang berwarna putih. Nah, seperti itu misalnya. Jadi objek awalnya seperti ini, cuma warna oranye dan gradien kuning. Bapak gunakan. Nah, seperti itu. Itu untuk membuat efek mengkilap dengan menggunakan fonten transparency. Nah, jadi untuk teknik pewarnaan itu kayaknya cukup dulu untuk hari ini. Jadi untuk yang pertemuan berikutnya akan ada yang sedikit lebih rumit, itu namanya mesh fill. Jadi kalau kalian mau coba-coba, silahkan coba dulu untuk mengerti fungsinya. Bapak perlihatkan sedikit fungsi dari mesh fill. Misalnya Bapak membuat sebuah segi 6 dengan satu warna. Nah, ini misalnya Bapak akan gunakan mesh fill. Nah, di mesh fill kita bisa mengatur warna lain di atas warna tersebut. Nah, tapi ini untuk pertemuan berikutnya aja. Nah, kayak gitu misalnya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini cukup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.